Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sogi Widana. Saya akan memberitakan tentang transparansi dan partisipasi publik dengan tema perspektif teoritis dalam kehidupan mahasiswa dan masyarakat. Berita ini di era yang semakin terhubung ini, teknologi bukan hanya alat berkomunikasi, melainkan juga sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Dua pilar utama yang menjadi fokus perubahan ini adalah transparansi publik dan partisipasi publik. Dalam sistem demokrasi modern, transparansi dan partisipasi publik merupakan dua konsep fundamental yang sangat berkaitan. Keduanya menjadi indikator utama kualitas tata kelola yang baik. Bagi mahasiswa, pemahaman terhadap transparansi dan partisipasi publik ini sangat penting sebagai bekal intelektual dan sosial dalam kehidupan akademik maupun masyarakat. Selanjutnya, konsep transparansi publik. Secara konseptual, transparansi publik ini merujuk kepada keterbukaan informasi yang diselenggarakan oleh institusi publik terhadap masyarakat. Menurut UNDP, transparansi adalah konsep ketika proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang dapat diketahui. Sementara itu, Mardiasmo menjelaskan transparansi sebagai penjelasan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu bagi yang berkepentingan. Selanjutnya, ciri-ciri transparansi publik, yaitu ada 4 hal. Yang pertama, aksesibilitas informasi, kejelasan prosedur dan kebijakan, akuntabilitas lembaga, keterbukaan terhadap pengawasan publik. Konsep transparansi publik adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam kebijakan publik. Transparansi publik ini mencakup keterlibatan dalam masyarakat. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksana, yang ketiga ada pemanfaatan hasil, yang keempat evaluasi kebijakan. Dalam teori demokrasi partisipatoris, partisipasi publik dipandang sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan legitimasi kebijakan. Untuk transparansi publik ini, yang pertama adalah transparansi langsung, atau yang lebih simpelnya itu ada forum, musyawarah, dan pemilihan. Transparansi tidak langsung ini ada 3 hal juga. Yang pertama adalah perwakilan, aspirasi tertulis, dan media. Yang selanjutnya, hubungan transparansi dan partisipasi publik. Secara teoritis, transparansi dan partisipasi publik ini juga memiliki hubungan kausal. Transparansi membuka akses informasi mendorong partisipasi mendorong pengawasan meningkatkan akuntabilitas. Tanpa transparansi, partisipasi publik menjadi semu. Sebaliknya, tanpa transparansi kehilangan fungsi sosialnya. Transparansi dan partisipasi dalam kehidupan mahasiswa. Dalam konteks kampus, transparansi dan partisipasi publik dapat dianalisis melalui perspektif organisasi dan komunikasi publik. Contohnya, yang pertama, keterbukaan nilai terhadap sistem akademik yang mencerminkan transparansi konstitusional. Yang kedua, pemilihan pengawasan organisasi yang merupakan bentuk partisipasi politik mikro. Yang ketiga adalah forum mahasiswa yang menjadi ruang debat publik di lingkungan akademik. Selanjutnya, secara teoritis, kampus dapat dipandang sebagai miniatur publik dan tempat mahasiswa belajar praktik demokrasi secara langsung. Transparansi dan partisipasi publik dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, transparansi dan
dan partisipasi publik berperan dalam 3 hal. Yang pertama adalah pelayanan publik, yang kedua adalah pengambilan keputusan bersama, yang ketiga pengawasan kebijakan. Transparansi dan partisipasi ini menjadi syarat utama untuk terciptanya pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan publik. Dampak teoritis dalam demokrasi ini adalah 4 hal. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan publik, berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga menguatnya legitimasi kebijakan, keempat terbentuknya masyarakat sipil yang kritis. Bagi mahasiswa, posisi strategis sebagai agent of change dan social control dalam proses ini. Partisipasi dan transparansi ini merupakan konsep normatif sebagai dalam kehidupan demokratis. Dalam perspektif teoritis, keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, mahasiswa dapat diharapkan tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga menerapkan dalam kehidupan kampus dan masyarakat. Selain transparansi, teknologi komunikasi juga dapat membuka peluang bagi transparansi publik dan pemerintahan. Masyarakat tidak hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang berperan aktif dalam merancang, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Salah satu contoh yang dikenal sebagai adalah lapor, yang memungkinkan masyarakat untuk melapor masalah seperti infrastruktur, pelanggaran peraturan, atau kendala yang dapat mendapatkan layanan publik secara daring. Setiap laporan ini diteruskan ke instansi terkait yang dapat memantau perkembangan secara real time, sehingga akhir tahun 2025 aplikasi ini telah menangani lebih dari 5 juta laporan dari seluruh Indonesia. Meskipun perkembangan sangat pesat, layanan publik digital yang berbasis transparansi dan partisipasi publik ini juga menghadapi beberapa tantangan utama. Yang pertama itu adalah perbedaan akses dan kemampuan penyalahgunaan antara masyarakat perkotaan dan desa. Yang kedua adalah serta generasi muda dan lansia. Menurut laporan literasi digital Indonesia tahun 2025, hanya 45% masyarakat di perdesaan yang memiliki akses internet stabil dibandingkan 89% di daerah perkotaan. Selain itu, tingkat literasi digital di kalangan lansia dan kelompok ekonomi lemah sangat relatif rendah, sehingga mereka sulit untuk memanfaatkan layanan publik digital secara optimal. Untuk melihat dampak nyata dari transparansi dan partisipasi publik melalui teknologi komunikasi, kita dapat melihat contoh kasus dari pemerintahan DKI Jakarta dalam program Smart City. Melalui platform daring dan aplikasi seluler, warga Jakarta dapat mengakses informasi tentang kebijakan provinsi, melaporkan masalah lingkungan hidup, dan bahkan mengusulkan ide untuk pembangunan kota. Salah satu ide yang diusulkan oleh masyarakat adalah pembuatan taman vertikal di kawasan perkantoran untuk mengurangi polusi udara. Setelah melalui proses konsultasi dan evaluasi, ide tersebut akhirnya diwujudkan. Dan kini vertikal tersebut tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga kontribusi dan penurunan tingkat polusi di udara. Dengan demikian, berita kali ini tentang teknologi komunikasi dan layanan publik. Dengan fokus transparansi dan partisipasi publik, kita dapat melihat bagaimana teknologi mengubah cara pemerintah untuk menyampaikan informasi,
dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan negara. Meskipun tantangannya masih ada, upaya dari masyarakat dan pihak swasta akan dapat membuat layanan publik digital semakin bermanfaat untuk semua orang. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan publik digital di Indonesia, silakan kunjungi portal resmi atau aplikasi layanan publik yang tersedia di ponsel Anda. Jangan ragu untuk berpartisipasi dan memberi masukan karena suara Anda sangat berharga bagi negara dan kota. Sekian dari kami, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.